أقصى الميقات ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا بني إسرائيل في الكتاب يفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فيدخل خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا لكم بأموال وبنين وجعلناكم نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ولتتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أخطأتم عدنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Kita sama-sama dengarkan kejurutan resmi dari Nanda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat 1 sampai ayat 10 dari 8 kejurutan sudah kita sama-sama dengarkan. Agar kita mampu, insyaallah kita akan sama-sama mendengar informasi yang bagaimana trik-trik mengajarkan Al-Quran bagi anak-anak kita dan bagi kita juga orang dewasa yang akan disampaikan oleh Ayah Nanda Fajar atau Pak Joko kami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf, izin untuk duduk di atas. Ya. Terima kasih atas undangan dari Al-Irsyad Bandung. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah, kepada Abi dan Umi yang berkenan hadir, juga kepada panitia yang sudah menyiapkan dengan segala persiapannya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mestinya kalau acara seperti ini duduk-dudukan seorang Masya ustaz seperti Allah. yang datang. Masya Allah. Yang datang kali ini bukan ustaz. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memaklumi kalau mungkin tidak seperti yang dibayangkan tentang keluarga kami. Saya Joko Wahidiono. Tinggalnya di mana? Kami sekarang Tinggalnya di Antapani. tinggal di Antapani di Komplek Kirya Caraka. Insya Allah. Saya seorang peneliti di bidang biologi. Masya Allah. Kantor saya di Museum Biologi bagian belakang, Insya saya Allah. peneliti di sana. Jadi saya bukan berlatar belakang pesantren atau
pendidikan agama yang tinggi. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau dari keluarga biasa-biasa bisa menghasilkan seorang hafiz, mudah-mudahan yang dari keluarga pesantren, dari keluarga yang background agamanya bagus, bisa lebih dari itu. Dan saya yakin sebenarnya yang kami lakukan di keluarga ini bisa diterapkan di keluarga lain, mungkin akan lebih bagus karena dulu kami juga tidak didasari dengan tadi pengetahuan latar belakang agama yang sangat luas. Jadi kita belajar dari sana sini, kemudian kita praktekkan. Jadi intinya kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, mungkin Fajar dipersilakan untuk mempertanyakan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga kita tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang beliau telah wafat dan keadaan musroh. Mudah-mudahan juga kita bisa meneladani beliau. Dan mudah-mudahan bisa meladani keluarga beliau di akhirat nanti di hadapan Allah. Terus sekolahnya di mana? Enggak, Mas. Ya, jadi alhamdulillah Fajar sekarang belajar di pesantren Ibnu Abbas di Klaten, baru 1 semester ini. Masya Allah. Tadinya di SDIT Al-Ihsan di daerah Karanganyar. Jadi di sana sampai kelas 3, kemudian ini di Ibnu Abbas langsung jadi SMP sekarang. Masya Allah. Jadi Masya Allah. memang Masya Allah. cara belajarnya memang berbeda dengan kita. Jadi nanti kita lihat bagaimana tentang Fajar ini. Oh, sudah semua. Ya. Ya. Siap mau berdiri sebenarnya. Silakan, Pak. Ya. Bebas saja, Pak. Jadi ada beberapa kalimat inspiratif yang bagaimana dulu kita mendidik Fajar. Masya Allah. Yang pertama, jadi kita mulai dari kiri atas ya. Itu Al-Maidah 54. Fajar masih ingat Al-Maidah 54? Ya ayyuhalladzina amanu may yarda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, jadi apalagi itu Ustaz? Sudah? Adillatin al-mu'minin Terus? aizatin al-kafirin jahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna yawma lawmata la'im dzalika fadlullahi mimman yasha wallahu wasi'un alim. Allah. Masya Allah. Jadi ini sebelum pernikahan saya sudah sangat terinspirasi dengan ayat ini. Jadi kami menginginkan jika suatu saat nanti punya keluarga, insya Allah menjadi menjadi generasi pengganti daripada kita karena generasi ya seperti kita tulis kita rasakan sekarang kita begitu prihatin dengan kondisi negeri kita yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita punya generasi pengganti jauh lebih hebat daripada kita semua. Amin. Generasi lebih hebat itu bagaimana kalau bukan dari Quran? Nah, karakternya generasi pengganti itu kira-kira demikian. Jadi mereka itu mencintai Allah mencintai mereka lemah lembut terhadap Muslim, tegas terhadap orang kafir. Kemudian mereka berjihad
dan tidak takut untuk dicela. Ini mungkin generasi kita sudah agak lewat, kemudian berharap generasi berikutnya. Kemudian kalimat yang berikutnya di kanan atas, ini ketika Fajar sudah lahir, waktu itu lahirnya prematur. Gimana? Oh iya, lahirnya di rumah sakit Hasan Sadikin dulu Fajar. Ya, Fajar dulu lahirnya dalam keadaan prematur. Kemudian kami tidak tahu bagaimana obatnya akan seperti apa. Akhirnya kita berpikir sudah secara medis kita serahkan kepada Allah. Obat-obatnya apa? Iya. Jadi secara medis kita serahkan kepada tim dokter. Tapi secara spiritual kami berusaha mengobati dengan Al-Quran. Akhirnya cara yang paling, ya kan kita nggak tahu juga bagaimana dengan Al-Quran mengobatinya, tapi kita yakin Al-Quran sebagai al-syifa. Akhirnya ya sudah, saya setiap hari sambil ketika awal itu kan mengantarkan ASI karena istri saya sudah di rumah, Fajar masih di rumah sakit. Pagi-pagi mengantarkan ASI, saya bacakan setengah juz, sore-sore setengah juz lagi, terus setiap hari berlaku seperti itu di rumah sakit sampai sebulan. Selama di dalam inkubator itu kita juga nitip kepada suster waktu itu masih pakai Walkman, jadi belum musim HP yang seperti sekarang, jadi pakai Walkman, pakai kaset, titip waktu itu juz 30, imamnya Al-Gomidi, kebetulan Bu mohon setiap hari disetelkan sekali paling tidak. Jadi itu setiap hari yang kita lakukan. Jadi sejak hari kedua kelahiran, hari pertama itu kita masih agak stres juga, belum kaget dengan kelahiran anak yang lebih cepat dari waktunya dan dalam keadaan seperti itu. Hari kedua kita sudah langsung sadar dengan kondisi itu, langsung dilaksanakan. Jadi dengan kaset itu, kemudian ditambah juga saya pagi dan sore. Jadi sehari paling tidak dari orang tuanya 1 juz. Nanti juga dari istri saya tambah 1 juz, ditambah dari kaset. Itu setiap hari kita lakukan. Kita pulang dari rumah sakit, kita lanjutkan seperti itu tadi. Di rumah agak tambah canggih sedikit. Waktu itu kita beli mini kompo. Ini kompor di mana? Mini kompo yang itu yang ada di rumah sekarang masih ada, tapi ya kondisinya sudah tidak bagus lagi. Itu sampai sekitar 2 tahun. 2 tahun kami berinisiatif beli laptop untuk Fajar. Jadi dia sekitar 2 tahun nanti sudah terbiasa dengan teknologi, walaupun laptop bekas, tapi saya pikir yang penting fungsinya. Jadi bukan masalah canggih baru atau enggak, yang penting fungsinya. Jadi kami meyakini nanti kan di situ sudah mulai visual. Jadi ada software, waktu itu kita pakai digital Quran versi 3. Tapi sekarang saya nggak menjalankan lagi karena rupanya ada kesalahan, dan yang mengkoreksi juga Fajar. Jadi kita sudah sekitar berapa tahun kita pakai, pada ayat tertentu dia kok nangis. Saya nggak ngerti ini kenapa pada ayat tertentu dia nangis. Cuma setelah karena berulang-ulang akhirnya kita berinisiatif di ayat itu kita stop, kita selidiki, ternyata jadi nggak cocok antara ayat dengan terjemahnya. Kita berkesimpulan bahwa software itu ada masalah, akhirnya udah kita ganti dengan software yang baru. Itu sekitar umur 4 tahun kalau nggak salah Fajar yang itu. Sejak umur 3 tahun saja apa yang mau nangis? Oh iya, jadi Fajar itu didikan rumah. Jadi bukan pesantren. Kebanyakan kalau kita yang hafal Quran itu dari pesantren atau dari sekolah-sekolah tahfiz biasanya. Ini pesantren alhamdulillah berasal dari rumah. Jadi mulai umur 4 tahun ada peran orang lain di situ. Ada ustaz ya, yang jadi istri saya suka pengajian. Ustaz Siti. Singkat saja ya. Jadi saya pengajian di satu ruangan dengan teman-temannya. Nah,
karena bawa anak dititipkan orang sebelah. Nah sebelah ini ada Ustazah Siti, beliau sedang seorang hafizah. Di situ Fajar mulai menyatakan hafalannya sejak di 4 tahun. Tetapi memang belum bisa disuruh-suruh, jadi dia semaunya saja apa yang dia mau baca dia baca. Di umur 4,5 dikomentari oleh Ustazah Siti ini bahwa Fajar sudah menghafal 80% atau 100% Al-Quran. Tapi tadi belum bisa disuruh-suruh dulu, dia semaunya. Sejak Itu, umur 5 tahun gimana? ya, jadi Jadi sudah setelah itu kita terus berjalan proses, kita berusaha. pusat ya tadi. Ya, ketika sekitar umur 6 tahun ketemu ada nama Ustaz Denny Purnama. Ustaz Denny Purnama 5 tahun saja. 5 tahun baca di rumah ya, baca menghafal ya. Sejak umur 6 tahun baca. Ustaz Denny. Studi. Ustaz Denny itu pendekatannya bagus. Jadi Lulusan Al-Azhar ya. Fajar, Ustaz Denny itu lulusan dari Al-Azhar. Kemudian membimbing Fajar, berhasil mengumpulkan hafalannya dari depan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau biasanya kan anak-anak baca itu dari belakang, dari surat-surat pendek. Ini baca dari depan. Al-Fatihah dan seterusnya. Alhamdulillah dapat 3 juz ya bacanya. Dapat 3 juz. Terus Beliau harus pindah. Ustaz ini bacaan al-sajadah. Nah, harus pindah karena nggak mudah cari penggantinya. Masya Allah. Ya, kita coba carikan ustadz yang lain yang karakternya hampir mirip, jadi yang orangnya tenang, terus bahasanya lembut, mirip-mirip, tapi nggak bisa masuk. Habis dan cerita ya nanti saya baca. Nah terus agak lama dapat pengganti lagi. Kita akhirnya dapat Ustazah Lana. Itu istrinya Ustadz Yusuf. Jadi itu sekitar umur 7 tahun ya, 6,5 7 tahun. Jadi itu dapatnya nggak sengaja. Jadi sebenarnya istri saya ingin menyetorkan hafalannya, kemudian beliau datang ke rumah, yang akhirnya produktif malah Fajar. Ya, jadi Fajar ingin tiap hari sekolah. Akhirnya kita antar Fajar, kemudian karena dekat, ya di Masjid Bilal di daerah Cigadung, hampir setiap sore. Nanti ganti dulu Fajar ya, biar lagi. Jadi setiap sore setoran, dan ada kesimpulan lagi kalau Fajar itu, kalau kita masalah ayat itu harus menghafal dulu, kan harus baca-baca dulu. Beliau ini alhamdulillah nggak jadi, kalau datang udah datang aja, datang langsung setoran bacaan. Kalau misalnya ada yang lupa dari sedikit terus nyambung, seperti itu terus yang belakang hampir tiap hari. Ada lagi yang berbeda cara belajar Fajar. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu belajar dari huruf. Kalau generasi sekarang ya dari belajar Iqra. Fajar nggak melalui belajar huruf, jadi langsung menghafal bacaannya dan menghafal halaman per halaman. Masya Allah. Jadi makanya dulu dia nggak kenal huruf hijaiyah, nggak kenal huruf hijaiyah ketika sudah umur 7 tahun ketika di sekolah. Tadinya dia juga menolak suruh belajar alif ba, nggak menarik kan mungkin bagi dia, nggak menarik. Tapi alhamdulillah karena emang dia sekolah, ini ya dia ngikutin pas sudah sekolah, dia akhirnya belajar huruf hijaiyah dan mulai menikmati belajar. Tapi tadinya ya sudah dia belajar Al-Quran itu halaman di apa diapakan. Baik, kita menuju ke presentasi. Jadi tadi yang berikutnya tadi tentang bahwa kita ketika Fajar tahu Fajar lahir dan menasbi itu. Ini Musa ini. Jadi kita meyakini proses bertobat. Iya. Jadi kami juga meyakini, tadi ada hadis yang keempat tadi bahwa kalau seorang mempelajari Quran dari kecil, maka Al-Quran akan menjadi darah dan dagingnya. Quran akan menjadi darah dan dagingnya, dan mudah-mudahan kalau anak-anak kita mendarah daging dengan Al-Quran, maka pada suatu saat ketika dia harus
harus menjadi pemimpin negeri ini. Mungkin nanti ada presiden kita seorang habis Quran, Panglima TNI, Kapolrinya habis Quran, kan luar biasa itu. Guru-guru kita habis Quran, yang jadi pedagang juga habis Quran, saya kira akan sangat membahagiakan kita semua. Jadi mudah-mudahan negeri kita selalu ke depan dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul sebagai habis Quran dan mempraktekkan nilai-nilai Quran dalam mengatur negara. Baik, ada beberapa habis cilik yang luar biasa. Ya, yang pertama yang sudah sangat terkenal ini Musa. Musa itu juara internasional. Iya, sudah juara internasional. Takbir. Dan beliau ini ada peran luar biasa dari orang tuanya. Jadi orang tuanya memang aktif mengkondisikan. Hebat ya. Iya, orang tua Musa kita perlu kasih penghargaan yang luar biasa karena coba kita lihat tadi bagaimana sangat disiplin mengatur putranya sejak bangun tidur sampai malam kegiatannya. Kegiatannya apa? Jadi kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan Musa sehari-hari adalah menghafal. Jadi dia tidak sekolah formal, dia belajar di rumah. Kemudian untuk tekad yang kuat untuk baca Al-Quran karena tadi harus belajar yang disiplin, mengatur waktunya, mengatur lingkungannya. Kemudian dia juga sama dengan Fajar, mengulang-ulang hafalan. Musa juga sama. Kemudian dia membatasi pergaulan. Artinya tidak sembarangan. Nah, kalau Fajar memang sengaja kita bawakan dengan banyak orang, artinya kita bawa ke sekolah, ketemu banyak orang. Walaupun tentu saja kita memilih ketemu dengan orang-orang yang positif karena supaya energi yang berbaur dengan kita ada energi positif. Pernah satu kali itu Fajar bermain ketemu anak yang ada kalimat negatifnya dan itu direkam semuanya dan perlu waktu sekitar seminggu 2 minggu untuk membersihkan lagi. Tidak mudah. Itu padahal ketemu baru sebentar, paling-paling ketemu setengah jam mendengar kata-kata negatif. Rekamannya begitu tidak mudah itu sekitar seminggu 2 minggu dibersihkan. Tapi cerita dulu ya sayang ya. Maaf ini dia sedang bahagia sekali. Bisa ketemu kita di sini, ketemu dengan kita, itu sangat berbahagia. Apalagi termasuk tempat lingkungan kita sekarang di Desa Raka itu masjidnya masjid yang aktif, jamaah Isya itu sampai hampir penuh jamaah Isya. Masya Allah. Kemudian ada kegiatan tahfiz setiap hari di sana. Jadi bagi Fajar sangat menarik, makanya dia sangat berbahagia. Kemudian Musa tidak nonton televisi, ini sama. Fajar juga tidak nonton televisi. TV-nya kita punya TV disimpan di gudang karena kan sudah terlanjur punya, kita simpan di gudang. Nah, kalaupun kita pakai, jadi di awal-awal kita karena waktu itu masih pakai CD, kita punya televisi, televisi dimanfaatkan untuk nyetel CD. Jadi kita punya koleksi, jadi sejak sebelum lahir kami sudah mengkoleksi VCD Al-Quran, VCD Islami, termasuk misalnya Harun Yahya, itu kita kumpulin. Jadi memang kita persiapkan sejak sebelum lahir Fajar, kita sudah mengkoleksi bahan-bahan apa yang akan kita inputkan kepada Fajar, karena kami yakini seperti di komputer. Kalau input bagus, proses keluarnya akan ya. Sebaliknya kalau inputnya negatif, proses keluarnya akan negatif. Nah, kita berharap kalau dari awal inputnya Quran, keluarnya Quran lagi. Itu yang kita yakinkan. Dan katanya itu juga bisa dipraktikkan di keluarga siapapun. Anak-anak kita mudah-mudahan dari awal sudah disetting dengan Quran. Kita setiap menginstal laptop ini,
Kalau laptop biasanya kita dengan Windows di awalnya atau dengan operating system yang lain. Nah, kita install anak kita dan Quran dari awal. Dan sekarang sudah semakin banyak keluarga yang meyakini bahwa Quran dulu baru yang lainnya. Di Jakarta sudah ada banyak utam di sana, di Solo juga sudah banyak, di Bandung saya dengar juga sudah mulai. Mudah-mudahan nanti semakin banyak keluarga yang meyakini menginstal anaknya dulu dengan Quran, baru setelah itu ilmu yang lain. Bahkan ada yang meyakini kalau Quran sudah terinstal pada diri anak kita, maka terbukalah pintu-pintu untuk ilmu yang lainnya. Jadi jangan khawatir kalau nanti belajar Quran jadi bodoh, jadi tinggalan, nggak usah khawatir. Bahkan saya sempat mendengar cerita ada seseorang yang sudah habis Quran, kemudian perlu sekolah ke luar negeri, ada tawaran. Siapa namanya? Kemudian waktu itu belum punya ijazah, tetapi akhirnya diberi kesempatan untuk ujian setara SMA, dan alhamdulillah ternyata nilainya ranking 2 di sekolah itu. Padahal nggak pernah belajar sekolah formal. Ini luar biasa. Jadi artinya saya kira tidak salah untuk kita meyakini bahwa ketika Quran sudah ada dalam diri anak-anak kita, maka ilmu-ilmu yang lain akan terbuka kunci-kuncinya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini Musa. Kemudian kalau Musa ini dia menjaga makanannya, makanan yang bagus, kurma, kemudian propolis, madu ya. Karena ayah Musa berkeinginan untuk menghafal itu perlu energi yang besar. Saya kira betul. Ya, ini kita Musa dari pagi juga itu bangun tidur sebelum subuh, kemudian tahajud untuk imami untuk adik-adiknya. Kemudian setelah itu sholatnya jamaah di masjid. Nah, ini juga jamaah di masjid sangat perlu kita biasakan supaya anak kita nanti nggak disuruh-suruh. Jadi supaya ringan. Sesuatu menjadi berat kalau kita memaksakan. Nah, ini juga sama dengan menghafal Quran. Kalau anak-anak kita sudah cinta dengan Quran, jadi dibuat senang, maka tidak terpaksa. Bahkan dia yang minta terus. Fajar itu minta diberikan Quran baru, minta diberikan VCD monotal baru, kita diberikan buku hadis yang baru. Terus dari itu lagi karena cintanya dengan Quran. Nah, mudah-mudahan anak kita juga bisa seperti itu. Amin. Karena kalau dia sudah cinta, dia akan terus meminta belajar. Jadi nggak perlu kita suruh-suruh, nggak perlu ada marah-marah, nggak perlu ada yang harus dipukul. Jadi kita sangat menghemat energi kita sebenarnya. Energi anak kita bahagia, orang tuanya tidak stres. Ya, jadi kita usahakan dengan cinta. Yang berikutnya itu subuh sampai jam 9 dia murojaah. Kemudian jam 10 sampai tidur dia wajib tidur, sampai wajib tidurnya. Kalau tidak mudah untuk disuruh tidur siang biasanya, karena mereka ingin main. Tapi hari ini Musa tuh masih tidur, artinya wajar nggak sih? Wajar jangan tidur siang. Oh iya, jadi artinya ada kerjasama yang baik antara anak dengan orang tua untuk mengkondisikan supaya bisa tidur, istirahat. Kemudian setelah zuhur menambah hafalan lagi. Pada asar dia belajar menghafal Bulughul Maram. Ini saya kutip setahun lalu. Jadi sekarang beberapa hari lalu diumumkan bahwa sekarang sudah menghafal Bulughul Maramnya. Jadi sekarang itu sudah pindah kepada kitab-kitab yang lain. Kemudian waktu bermainnya itu antara jam 5 sampai maghrib. Coba itu begitu disiplinnya mengatur waktunya. Harus ada kerjasama yang baik antara anak kita dengan orang tuanya. Kemudian pada Isya ikut taklim dengan abinya.
Ya baik, ini keluarga besar kedua. Ini anak-anak dari Mesir. Ya, ada 3 orang dari Mesir. Masya Allah. Ini juga luar biasa. Sama Arab ya? 3 orang habis Quran dan itu sampai berapa ada di pojok kanan atas, ada di pojok kiri atas, luar biasa ini. Dan ini juga bukan yang ini bukan dari sebenarnya bukan dari keluarga Ustadz juga, ini profesional. Kalau masalah ayahnya seorang kalau masalah pasangan dokter dengan apoteker. Jadi tapi begitu mereka menikah langsung komitmen untuk menghafal Quran dan bonusnya anak-anaknya itu menjadi penghafal Quran sebagainya. Luar biasa ini. Metodenya agak berbeda sedikit. Jadi dia murotal 1 juz diulangi 5 kali setiap hari, diulang 5 kali dalam sehari. Kemudian beliau menyarankan untuk memakai murotal yang standar. Sama dengan Fajar juga kita pakai CC yang standar karena supaya dia bacaannya bagus, harus dengan imam di Nabawi maupun di Masjidil Haram supaya bacaannya standar. Karena saya pernah mendengar ada anak kecil yang sudah mulai menghafal, tapi mungkin karena yang ngajarin orang tuanya, sementara orang tuanya masih kurang bagus bacaannya, akhirnya bacaan anaknya jadi kurang bagus. Itu sayang sekali karena memorinya sudah dipakai, lebih bagus kita pakai yang terbaik kan. Jadi kita beli yang bagus supaya terpelihara. Bahwa nanti distorsi sangat wajar, tapi kan kita sudah usahakan di kualitas tertingginya, Yang berikutnya setelah selesai mendengarkan murotal 30 juz, dia baru mulai menghafal per hari setengah atau 1 halaman dan diulang 5 kali. Itu metode seperti ini, setengah juz, setengah halaman atau 1 halaman diulang 5 kali. Itu seperti itu kalau keluarga Yazid ini. Kemudian menyarankan untuk diberi hadiah, diberi ujian kalau dia sukses menghafal, karena supaya dia senang. Jadi kita semua sepakat bahwa kalau dia menghafal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, maka dia tidak terpaksa, dia akan menikmati apa yang dilakukan. Jadi bahkan seperti Fajar ini Quran itu sebagai mainan. Jadi Quran bukan sesuatu yang boros, sesuatu yang memberatkan, tapi dia anggap seperti mainan. Dia beli Quran baru, sangat senang begitu tahu misalnya ada iklan di internet, atau dia suka ada yang ngasih brosur Al-Quran terbitan baru, itu yang pertama dia mau beli. Kemudian jangan lupa doa dari orang tua. Jadi salah satu yang mendorong anak-anak kita untuk bisa menghafal Quran dengan baik adalah doa dari orang tuanya. Jadi jangan berhenti berdoa. Lebih bagus dari sejak akan melahirkan sudah diniatkan untuk anak-anak kita supaya menjadi penghafal Quran. Jadi sejak awal, jadi settingannya sejak sebelum bahkan sebelum kehamilan. Ya, bagaimana dengan Fajar? Ada yang pernah bertanya, Fajar ini sebenarnya keajaiban atau hasil kerja keras sebenarnya? Kalau lihat tiba-tiba benar-benar seperti itu orang lihat keajaiban. Yang jelas keajaiban Qurannya jelas itu satu mukjizat. Jadi Qurannya pasti itu satu mukjizat, satu keajaiban. Barangkali Allah melalui Fajar sedang memperlihatkan bahwa Quran itu bisa dihafal oleh siapapun. Tidak harus orang yang kuat, tidak harus orang yang paling ganteng, tidak harus orang yang paling kaya, tapi siapapun yang dipilih Allah maka dia bisa. Tentu saja di dalamnya ada proses yang kita lakukan yang mudah-mudahan nanti kita sharing sama-sama, mudah-mudahan bisa kita sama-sama pelajari dan ambil hikmahnya.
Yang pertama kita lakukan adalah menciptakan lingkungan. Jadi tadi seperti kita sampaikan, sejak kami menikah, kami bersepakat akan mendidik anak-anak kami dengan Al-Quran. Nah, kita belum tahu juga bagaimana teknisnya. Kita belum tahu, tapi sudah meyakini dulu sejak pernikahan akan kami didik anak-anak dengan Al-Quran. Yang kedua, kami sepakat tidak akan mendidik dengan televisi. Jadi kita didik dengan Al-Quran dan bukan dengan televisi. Walaupun sekarang sudah mulai banyak televisi Quran. Sekarang ada TV-TV internet, ada TV-TV kabel yang khusus tentang Al-Quran. Itu ini sudah beda lagi. Waktu itu kan isinya TV itu isinya hiburan, isinya sinetron, isinya apa? Musik kan? Nih, itu yang kita hindari. Nah, kita buat dominan inputnya, jadi input tadi, jadi kita meyakini kalau inputnya baik, maka outputnya akan baik. Makanya dari awal sudah kita usahakan Al-Quran itu ada bentuknya buku, kita beli, ada yang bentuknya CD kita beli, ada yang di software dalam laptop kita beli, ada lagi dalam CD pun ada macam-macam, ada yang gambar kartun di belakangnya, ada software yang hanya huruf dan terjemah, ada macam-macam itu kita beli supaya ada variasi dalam belajar. Tapi semua itu Quran, semua Quran. Ada yang waktu itu kita dapat itu Quran, tapi backgroundnya animasi, ada ada kartun-kartun tentang binatang, kartun-kartun tentang sesuatu lain buat anak-anak. Itu juga membantu anak-anak kita untuk senang dengan Qurannya. Kemudian jadi jangan alergi dengan teknologi. Kan ada yang katanya kok belajar Quran kok dari Facebook misalnya, kok dari YouTube. YouTube itu sekarang Fajar, YouTube itu digunakan sebagai sumber ilmu sekarang oleh Fajar. Artinya apa? Cari syekh, cari ustaz, cari muadzin, cari apa lagi di YouTube Fajar? Demo. Jadi dia dapat koleksi doa, informasi banyak dari YouTube. Dan alhamdulillah dia tidak tersesat klik yang lain. Kita suka khawatir anak-anak kita, remaja kita kalau dikasih video kemana-mana itu kan bisa pilih gambar-gambar yang tidak baik. Alhamdulillah tidak tertarik dengan yang lain, tidak lari ke musik, tidak lari yang lain. Jadi selalu yang dicari berhubungan dengan Quran. Nah, jadi kita usahakan mainan dan media itu untuk menyenangkan dia. Jadi membuat Quran sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Jadi jangan sampai justru malah menghafal itu sambil di ya. Jadi jangan sampai anaknya disuruh orang tua yang menghafal karena sekolahnya kurang malah dimarahin. Tapi kita kondisikan keluarga senang. Kalau belum dapat setelah hafalnya lebih banyak, kita dorong supaya lebih semangat. Jadi intinya kita buat anak-anak kita bahagia dengan Qurannya. Jadi kalau kita pastikan Quran itu sebagai suatu kebutuhan, bukan suatu masalah ya, sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Baik, kemudian kita berusaha sebagai orang tua menempatkan menerima anak seperti adanya. Anak itu ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang bakatnya lebih ke saintifik, tapi ada juga yang bakatnya sosial. Ada yang bakatnya logika, tapi ada yang bakatnya menghafal. Kita terima anak kita sebagai keadaannya, kita optimalkan sehingga kita menjadi anak yang paling bahagia nantinya. Sehingga kita juga bisa menempatkan dia kelebihan dan kekurangannya,
kemudian kita bisa dorong di titik lebihnya sehingga dia optimal dengan segala potensinya. Dan kita juga berusaha membuat anak kita yakin bahwa semua yang diarahkan orang tuanya sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Dengan demikian anak kita nggak akan menolak kalau diarahkan kepada untuk misalnya menghafal, untuk belajar ilmu apapun, dia akan dengan senang hati menerima pengarahan kita. Ya, apa saja peran orang tua menjadikan anak kita menjadi penghafal Quran? Maaf ini sebenarnya cukup berat disampaikan karena ada orang-orang tua kita yang jauh lebih pengalaman dalam bagaimana mengelola anak, tapi kita coba sharing bagaimana yang kita lakukan di keluarga kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kami tidak pernah memarahi. Mungkin wajar salah satu perempuan bahagia di dunia, karena dia tidak pernah kami marahi. Terus bagaimana kalau salah? Kan tidak selalu anak kita benar. Kalau salah kita ajak dialog, kita ajak bicara. Yang penting kan dia tahu dia melakukan kesalahan, terus dia tidak mengulang. Nah kadang kita sebagai orang tua kan terpancing emosi, ingin menunjukkan powernya sebagai orang tua bahwa kita orang yang hebat, kita berani memarahi anak-anak kita. Padahal mungkin ada yang pernah baca bahwa memarahi anak, memarahi bayi akan merontokkan sistem saraf yang terus merusakkan yang harusnya tumbuh itu menjadi hancur. Maka mudah-mudahan kita berusaha menahan diri kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak baik, kita maafkan, kemudian kita ajak dialog, kita kasih tahu ini tidak baik, ini sebaiknya diperbaiki dengan cara yang lain, ini tidak dilakukan. Itu jauh lebih bagus, karena yang penting kan anak kita jadi terhindar dari berbuat salah dan dia menggantikan dengan perbuatan yang baik. Yang berikutnya, kita tidak mengajarkan berbohong pada anak kita. Kadang-kadang secara tidak sadar kita mengajarkan anak berbohong. Misalnya anak kita berprestasi, dijanjikan nanti kalau berprestasi saya berikan sepeda. Orang tuanya lupa dan minta maaf. Ini tidak baik karena itu anak kita sudah merekam. Kita dijanjikan nanti saya berikan permen ya. Kita akan diberikan permen pada saatnya. Itu mengajarkan kita berbohong secara tidak sadar. Jadi kan ini terekam di anak-anak kita. Yang berikutnya, orang tua sebaiknya tidak memperlihatkan konflik di depan anak-anaknya. Karena apa? Karena anak kita harus mempercayai orang tuanya 100%. Kalau dia melihat misalnya orang tuanya, abi dan uminya, ayah dan ibunya bertengkar, dia akan bingung. Saya akan ikut siapa yang benar. Jadi kalau sudah mulai salah satu naik, satu harus diam, harus ada kesepakatan. Jadi yang kami lakukan, kalau sebenarnya saya mulai agak marah, istri saya harus diam. Atau sebaliknya kalau istri saya agak marah, saya harus mengalah, saya harus diam. Karena kalau dua-duanya sudah marah, anak kita jadi korban. Makanya itu perlu kita bangun di dalam keluarga kami, sehingga tidak pernah melihatkan konflik di depan anak. Kalaupun ada konflik, nanti di belakang kita bicara di kamar. Di depan anak kita jangan sampai demikian. Kemudian orang tua itu sebaiknya memberikan contoh dan bukan memerintah, bukan memarahi, tapi memberikan contoh. Jadi contoh bagaimana kami tiap hari membiasakan untuk tilawah 1 juz tiap hari, membiasakan untuk sholat wajib di masjid berjamaah, sehingga anak kita juga ringan nanti ke masjid. Anak-anak kita tidak perlu disuruh-suruh ke masjid karena sudah terbiasa begitu adzan, ya tugas dia adalah ke masjid untuk sholat bersama.
Yang berikutnya seperti tadi kita sampaikan, Al-Quran dulu baru yang lain. Kemudian kita juga doa. Jadi saya juga belakangan baru tahu bahwa istri saya rupanya sejak dulu bercita-cita punya anak seorang hafiz. Saya tahunya belakangan ini, dulu pas dulu ya belum tahu. Dan rupanya itu cita-citanya didoakan terus tanpa henti. Tanpa saya tahu, tanpa henti didoakan terus. Dan itu mungkin salah satu yang mendorong semangat kita untuk melahirkan generasi penghafal Quran. Next. Nah, ini juga mohon maaf saya terpaksa menampilkan rumah kami. Ini masih rumah yang lama. Rumah yang lama ya. Jadi kita mengutamakan budaya ilmu. Artinya kan ulama kita zaman dulu kan mereka adalah ulama yang hebat. Ada yang ahli geografi, ada yang ahli kedokteran, ahli matematika, ahli fisika. Semuanya itu orang-orang muslim, para ulama kita zaman dulu. Kenapa kita tidak sekarang? Jadi lebih bagus mengutamakan ilmu daripada pamer harta. Kalau kita lihat di settingan di rumah kami, itu ruang tengah yang di kiri atas. Itu kamar. Itu isinya kamar ya. Rak buku, kemudian komputer di sebelah sini itu yang di meja komputer itu dulu tempat duduk Fajar di situ. Sebelahnya itu Quran di sini tuh. Ada rak-rak kecil di sini Quran. Di rak buku ini macam-macam keilmuan ada di situ, ada juga Quran. Jadi yang misalkan di mana-mana rumah kita itu ada Quran, ada buku-buku. Jadi di kamar, di mana, walaupun ada juga yang berpendapat di kamar itu buat tidur aja, jangan ada yang bersifat keilmuan. Tapi kalau kami sengaja di mana-mana ada buku, di mana-mana ada Quran supaya kesana juga Quran, kesini Quran, semuanya. Jadi sebuah atmosfer kita atmosfer Quran. Atmosfer tadi. Jadi Quran itu mulai tadi kita setel di rumah hampir 24 jam termasuk tidur. Jadi rupanya ada penelitian bahwa memori kita itu ada saatnya merekam dengan sangat baik, di antaranya saat setengah sadar. Setengah sadar itu kapan? Jadi menjelang tidur dan menjelang bangun. Itu saat-saat yang sangat bagus memori kita merekam. Nah, karena Fajar sejak bayi mendengarkan murotal, mungkin itu juga. Jadi dia selain hari-hari dia mungkin sambil makan, sambil main, sambil menangis, dia juga mendengar murotal. Itu terekam secara tidak sengaja. Memori juga demikian. Ketika tidur juga demikian. Dia karena menjelang tidur, dia mendengar murotal, maka itu terekam dengan tidak sengaja. Memang harus yang kritik. Kalau dengar Quran kan kita harus diam, nggak boleh dong sambil makan, sambil aktivitas macam-macam. Ya itu mungkin kalau dalam keadaan dalam forum keilmuan mungkin demikian. Tapi dalam kasus ini kita menghafal, saya kira sangat bagus juga karena tadi menjadi ringan hafalannya. Jadi karena apa? Terekam secara tidak sadar, berbeda dengan yang tadi. Ada saatnya kita harus serius mendengarkan, itu memang perlu juga. Tapi saat lain ada juga cara yang ringan untuk menghafal adalah dengan mememori secara tidak sengaja tadi. Ini ruang depan. Kita nggak ada gambar-gambar, nggak ada musik di rumah. Gambar satu-satu. Gambar merah. Ka'bah di situ dengan Masjidil Haram ya? Itu yang ada di rumah kita. Masjidil Haram ya? Jadi mudah-mudahan kalau yang di rumah banyak hiasan nanti hiasan-hiasan disimpan, ditukar nanti dengan buku-buku yang banyak. Buku-buku yang banyak itu ya, kita beli buku yang banyak. Walaupun belum dibaca, minimal sudah dikoleksi dulu. Nanti suatu saat kita akan baca satu-satu dan itu mudah-mudahan menjadi tradisi keilmuan di keluarga-keluarga kita. Kemudian ini kamar fajar. Kamar fajar
Ada tempat tidur bukunya ya? biasa. Di belakang di situ Ada bukunya. ini lemari Lemari buku juga apa? isinya, buku dan Quran. Ada VCD di sini. VCD-nya juga tentang Quran. Ini di latar belakangnya sana ada kakak. Jadi di rumah kita nggak ada barang-barang mewah, isinya seperti itu. Ya. Baik. Jadi itu beberapa hal yang kita bagikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusi lebih ya. Oh, ada video tadi yang bisa ditampilkan sedikit ya. Video apa? Yang paling kanan coba, yang paling kanan. Ini ada. Oh iya itu, udah viral itu. Itu yang Fadil sama Syekh Khalid ya. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Dari mana-mana video. Ya baik, itu tadi video ketika 2015 Fajar diundang untuk haji, kami sekeluarga ditambah 2 pendamping. Tadi itu adalah Syekh Khalid Al-Hamudi. Beliau seorang ulama yang sekarang fokus dakwahnya sedang di Indonesia, dan beliau itu punya hak untuk merekomendasikan pergi haji. Waktu tahun 2015 itu yang dapat rekomendasi beliau sekitar ada sekitar 25 orang. Tahun kemarin 2016 sekitar segitu lagi, dan tahun depan saya belum tahu lagi. Dan beliau Datang ke Bandung ya. tahun pertama mengadakan musabaqah di Jakarta, di Yayasan Yayasan Akal punya Ustadz Bahtiar Nasir. Tahun kedua kemarin itu 2016 akan di Bandung di Pusdai. Insya Allah tahun depan akan dilakukan di Padang. Mudah-mudahan nanti dari Al-Ustadz ada perwakilan yang bisa ikut, anak-anak yang sudah habis Quran untuk persiapan untuk ikut musabaqah. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya, atau bertanya ke saya atau Fajar untuk Fajar dia suka untuk sambung ayat. Silakan kalau ada yang Ya, terima sekalian. Alhamdulillah telah kita barusan dengarkan trik dan
bagaimana ayahanda dari Fajar memberikan pelajaran bagi Fajar, pendidikan dari semenjak